Sedangkan orang yang mempermainkan tentang hak ciptanya ini, dia itu nggak kerja sama sekali, nggak capek-capek nge-record lagu, tapi dia yang mendapatkan keuntungan. Skora ini akan debut tahun depan bersama dengan girl group baru, bentukan Big Hit Entertainment dan juga Star Music. Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up, usojo, smile. Nah, untuk hari ini kita itu akan bahas tentang topik-topik hangat dari dunia perkepopan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. But wait, sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke, Cinggu, untuk pertama kita akan ngebahas dulu tentang topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers, terutama netizen Korea. Jadi, topiknya adalah tentang bagaimana seorang penyanyi veteran yang bernama Kwon Do-won itu telah mengungkapin bahwa dia ini merupakan seorang gay dan sekarang dia itu udah punya pacar. Pada tanggal 14 Mei, Kwon Do-won mengatakan kepada outlet media dalam sebuah wawancara telepon, "Saya itu punya kepribadian yang jujur sih, jadi saya juga nggak ingin nyembunyiin apapun, terutama ketika saya punya pekerjaan yang berdiri di depan orang. Dengan mengungkapkan status hubungan saya ingin memberitahu orang-orang. Bahkan setelah keluar, saya menjalani kehidupan normal kok, sama seperti yang lain. Jadi saya memutuskan untuk mempublikasikan hubungan saya." Kwon Do-won juga mengkonfirmasi bahwa ia pertama kali meminta izin kepada pacarnya yang ternyata 5 tahun lebih muda darinya. Nah, ketika saya bertanya kepadanya apakah boleh nggak sih saya itu ngebuat hubungan kita jadi publik aja, terus pacarnya bilang nih bahwa saya pikir kalau nggak ngumumin ke publik mungkin akan lebih menyinggung saya sih. Jika kamu tidak mengumumkan hal tersebut, mungkin saya akan menjadi lebih cemburu. Jadi ia pun setuju nih bahwa hubungan mereka akan dipublik selama dia itu tidak mengungkapkan siapa identitas dari pacarnya tersebut. Dikarenakan pacarnya ini bukanlah selebriti. Ia pun akan berterima kasih kalau hubungannya itu dipublikasikan. Nah, lebih lanjut ketika ditanya tentang gimana sih reaksi pasangan kamu setelah berita itu tersebar, Kwon Do-won pun menyampaikan, ia bilang yaitu senang nih. Ia bilang senang kalau menjadi pusat artikel berita seperti ini, dikarenakan pasangannya merupakan public figure. Terakhir, Kwon Do-won itu membagikan gimana sih kisah cintanya kepada para penggemar dengan mengatakan ada beberapa bar yang khusus untuk kaum gay dan saya juga kenal dia saat itu juga. Saya ngaku dulu sih dan pada akhirnya saya minta telepon dia. Saya pun tidak bisa mengatakan berapa lama sih kita itu berkencan, tapi kami itu semakin mengenal satu sama lain. Sementara itu, Kwon Do-won juga mengungkapkan rencananya untuk merilis album ke-20 pada musim panas ini. Dan kalau kita berbicara tentang penyanyi dari Korea yang mengungkapkan tentang bagaimana orientasi seksualnya, ini bukan hanya pertama kali terjadi. Karena sebelumnya itu juga sempat dibuat heboh pada beberapa tahun yang sebelumnya sih. Ada seorang penyanyi muda, namanya adalah Holland. Dan kalau nggak salah, Holland ini merupakan seorang teman dari salah satu member Red Velvet, yaitu Yeri. Holland sendiri adalah penyanyi K-pop gay pertama yang mengungkap secara terbuka soal orientasi seksualnya. Ia telah merilis beberapa single sejak lagu debutnya Neverland pada tahun 2018. Penyanyi bernama asli Go Tae-sop ini berkicau pada Senin pagi, "Tolong akui bahwa saya gay," dan setelah berada di urutan ke-10 dalam daftar yang dibagikan pengguna Twitter yang menangani survei Gayest K-pop Idol. Dia kemudian membagikan beberapa tangkapan layar di Instagramnya, ditambah gambar karakter animasi yang menangis dan tangkapan layar dari salah satu video musiknya yang menunjukkan bahwa dia sedang mencium seorang pria. "Aku di urutan ke-10, aku kalah," tulis dari Holland. Dalam wawancara dengan majalah Billboard tahun lalu, Holland mengatakan dia mengejar karir di dunia hiburan Korea Selatan sejak dia mengalami diskriminasi terkait orientasi seksualnya dan melihat sedikit perwakilan orang-orang queer di industri tersebut. Dia menggambarkan proses keterlibatannya dengan seni dan penggemar sebagai proses penyembuhan. Oke, tadi kita udah melihat ada dua penyanyi sekaligus yang sekarang ini udah ngungkapin bagaimana orientasi seksualnya. Mungkin ada, dan kalian bisa nambahin di kolom komentar. Dan untuk masalah ini aku sih no comment ya, karena ini tuh benar-benar sensitif banget. Takutnya kalau gini ntar aku disalahin, takutnya gini aku bisa disalahin. Intinya aku no comment sama sekali. Dan Cinggu, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa sekarang industri K-pop itu makin open dengan apa yang terjadi. Bukan hanya tentang orientasi seksual saja, bukan. Tapi banyak hal. Yang mana kalau kalian lihat ya, itu udah makin banyak para idol dan juga para public figure yang lain udah mulai don't care dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang. Misalnya nih, dari standar kecantikan di Korea. Kalau kalian perhatikan, standar kecantikan dari Korea adalah wanita putih, cantik, dan juga langsing. Tapi sekarang udah banyak banget yang tentang hal tersebut. Mereka sekarang kebanyakan ya, itu kulitnya kayak tan gitu, alias kayak eksotis gitu, dan juga
masalah body, nggak semua idol K-pop sekarang itu menjadi langsing, tapi ada juga yang mempertahankan body mereka, dan bahkan ada juga yang tidak mau berdiet karena itu akan ngerusak atau ngebuat dirinya menjadi terluka. Which mean ini menunjukkan bahwa sekarang banyak idol K-pop atau public figure yang mencoba untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa harus berpura-pura. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian suka dengan yang lebih open atau kalian tuh pengen yang lebih tertutup lagi? Silahkan komen di kolom komentar. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini topiknya parah banget karena di sini ada pencurian yang namanya hak cipta. Jadi ada beberapa lagu K-pop yang mana lagu K-pop itu sebenarnya bukan dimiliki oleh orang tersebut, tapi hak ciptanya kenapa jatuh pada orang tersebut ya. Dan ini juga akan menyebabkan kerugian terhadap beberapa hal. Salah satunya adalah termasuk royalti. Baru-baru ini netizen Korea menunjukkan bahwa label hak cipta pada video YouTube tertentu telah disalahartikan. YouTube saat ini mengoperasikan sistem pengelolaan hak cipta otomatis yang disebut dengan Content ID. Ini adalah sistem yang secara otomatis mengidentifikasi konten yang dimiliki oleh pemegang hak cipta di YouTube. Content ID juga membantu pemilik hak cipta mengklaim kepemilikan dengan menemukan lagu atau video klip asli yang digunakan dalam klip YouTube secara otomatis. Namun nih Cinggu, ada beberapa contoh di mana nama-nama Cina terdaftar sebagai produser asli di bawah lagu-lagu dari artis Korea. Namun ada beberapa kasus di mana ada nama-nama Cina terdaftar sebagai produser asli di bawah lagu-lagu dari artis Korea, mulai dari IU, Brown Eyed Girls, Lee Seung-chul, Davichi, dan masih banyak lagi. Lagu-lagu seperti IU yang Morning Tears, Toy, Good Person, Davichi yang Promise to You, Lee Seung-chul yang Blue Swallow Earth, dan lainnya memiliki produser Cina yang terdaftar sebagai pemilik hak cipta asli untuk lagu-lagu tersebut. Oleh karena itu, ditemukan bahwa artis Korea yang merupakan pemilik asli dari lagu tersebut tidak dapat menerima keuntungan hak cipta yang sesuai, biasanya melalui pendapatan iklan di YouTube, dan keuntungan tersebut juga diberikan kepada orang-orang yang berbeda. Beberapa orang berpikir bahwa perusahaan Cina mungkin mempermainkan sistem Content ID YouTube untuk keuntungan mereka sendiri. Sebelumnya, Yonha juga mengumumkan akan mengambil tindakan setelah mendengar kabar bahwa lagunya yang Waiting memiliki nama berbeda yang terdaftar sebagai pemilik asli. Ia menulis di Instagram bahwa jika orang tersebut bertanya dan mengikuti prosedur yang benar, saya akan menyetujui lagu tersebut untuk digunakan. Saya terkejut dikarenakan mereka menggunakan metode yang di luar bayangan saya, tetapi saya akan mengambil tindakan untuk menentangnya. Ia juga mengkritik dengan mengatakan bahwa mencuri hak cipta dengan cara ini tidak dapat membuat orang lain menjadi terkesan dan tidak dapat membuatnya menjadi kaya dan menghasilkan banyak uang. Netizen Korea lainnya juga berkomentar, ya ampun, orang-orang ini gila. Kami perlu memperbaikinya sekarang. Saya tidak percaya bahwa mereka mencuri hak cipta. Wow, ini luar biasa dan ini di luar imajinasi saya. Wah, tadi kita sudah melihat bagaimana beritanya dan itu parah banget. Guys, kalian itu jangan anggap remeh ya tentang yang namanya hak cipta. Dengan hak cipta, orang yang punya karya orisinil itu dapat mendapatkan royalti dari kerja keras mereka. Bayangin, orang tersebut udah buat lagu, nge-recording dan sebagainya, itu ngeluarin biaya yang banyak banget. Sedangkan orang yang mempermainkan tentang hak ciptanya ini, dia itu nggak kerja sama sekali, nggak capek-capek nge-record lagu, tapi dia yang mendapatkan keuntungan. Kebayang nggak sih? Kasian banget nih para artisnya, misalnya kayak IU juga. Itu kan berapa banyak nih mereka keluarin uang, nggak main-main loh guys. Dan sebelumnya kita juga udah sempat ngebahas tentang salah satu channel YouTube yang buat konten lirik video, yang mana waktu itu kita ngebahas tentang Jaeguchi yang mempermainkan juga tentang hak cipta. Jadi dari sekian banyak lagu-lagu untuk lirik videonya, kita melihat bahwa pemilik hak cipta untuk lagu tersebut adalah bukan si artisnya, melainkan orang lain. Jadi hal itu yang membuat pada saat itu Jaeguchi ini mendapatkan banyak sekali kritikan dari para K-popers. Dan singgu aku sih berharap banget supaya orang atau oknum yang berada di balik ini itu dapat ditemukan dan juga dapat diberikan hukuman. Karena apa? Karena dia itu telah menyebabkan kerugian terhadap para artis yang telah dicuri hak ciptanya. Dan kita juga berharap semoga ini menjadi terakhir kali untuk kasus pencurian hak cipta, tapi kayaknya impossible banget karena di zaman sekarang orang tuh pengen instan dapetin uang. Kalau ada cara yang lebih mudah seperti ini ya why not mereka gunakan? Pasti gitu guys. Cukup miris banget sih yang lihatnya. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih melihat tentang hal tersebut? Komen di kolom komentar. Dan juga untuk berita yang terakhir, ini tuh datangnya dari Miyawaki Sakura X IJOAN yang ternyata udah lulus dari SKT48. Sebelumnya, sempat beredar rumor yang menyebutkan bahwa mantan personel IJOAN ini akan meninggalkan grup idol SKT48 di Jepang. Rumor tersebut beredar setelah terdapat bocoran dari majalah Jepang dan setelah girl group IJOAN resmi dibubarkan pada akhir bulan April lalu. Kini dalam showcase untuk perilisan single ke-14 SKT48 berjudul Kimi Tadako Kae Iketai, Sakura secara langsung mengumumkan bahwa ia akan segera lulus dari grup. Pada saat itu, Sakura mengatakan, "Aku harus mengumumkan ini, aku akan lulus dari
HKT48 dan aku bergabung dengan HKT48 saat berusia 13 tahun dan telah aktif bersama dengan grup selama 9 tahun sebagai salah satu anggota generasi pertama. Meskipun aku berada jauh dari grup selama 2,5 tahun, HKT48 bagiku adalah tempatku memulai karir. Aku menyadari bahwa hal itu akan selalu memiliki tempat khusus di hatiku. Idol Miyawaki Sakura lahir dari HKT48. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun hidupku di sini dan aku telah belajar banyak hal di sini. Aku telah dikelilingi oleh begitu banyak teman yang berharga. Menonton HKT48 selama 2,5 tahun terakhir, aku telah melihat dan merasakan pertumbuhan anggota generasi baru dan aku merasa senang melihat mereka bisa melakukannya dengan baik. Dengan begitu, aku pikir semua orang termasuk diriku sendiri sedang bergerak ke tahap selanjutnya dalam karir masing-masing. Karena itu, meski waktuku hanya sebentar sampai aku lulus, aku ingin menjalankan aktivitasku sambil membalas semua orang selama 10 tahun yang aku habiskan bersama dengan HKT48. Karena aku baru saja kembali dan membuat pengumuman kelulusan, aku yakin banyak dari kalian yang akan sedih dan juga kecewa. Namun, sampai aku lulus, aku sedang mempersiapkan kegiatan yang akan memberikan harapan kepada semua orang di HKT48 dan membawa kebahagiaan bagi para penggemar. Aku juga akan mengadakan konser kelulusanku pada tanggal 19 Juni. Nah, Cinggu sebelumnya juga beredar rumor yang menyebutkan bahwa Sakura akan bergabung di agensi Hype Label. Wah, ternyata Sakura juga udah lulus ya dari HKT48 dan kemarin baru aja dia meninggalkan IZ*ONE dikarenakan masa kontrak bersama dengan IZ*ONE juga udah berakhir. Dan dengan rumor sih emang bener bahwa dia itu akan bergabung ke dalam agensi Big Hit atau Hype Label. Ya, kita berharap yang terbaik aja ya buat Sakura. Meskipun sekarang dia udah lulus, jangan lupa untuk support Sakura di grup barunya nanti. Aku yakin Sakura ini akan debut lagi deh menjadi idol K-pop. Dan aku rasa dia akan melanjutkan karirnya di Korea lagi deh. Dan apakah Sakura ini akan debut tahun depan bersama dengan girl group baru bentukan Big Hit Entertainment dan juga Star Music? Nanti ya guys, kita saksikan bagaimana ke depannya. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.